Karena ada program kolaborasi, jadi saya sangat percaya diri karena di setiap kolaborasi itu ada tantangan. Jadi untuk di dunia kerja nanti, saya sangat percaya diri untuk skill saya gitu, karena di dunia kerja itu saya sering mendapatkan tantangan juga di proyek-proyek yang sudah saya buat, seperti itu. Halo, boleh kenal dulu nih, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Ari Yasin. Di sini saya memiliki background sebagai mahasiswa Teknik Informatika di kampus Timik Mardira Indonesia di Jalan Soekarno-Hatta. Sebelumnya saya itu sudah berpengalaman gitu di bidang web developer, tapi masih di hal-hal dasar gitu, masih pemula. Dan juga saya itu aktif organisasi di Creative Student Association, di mana saya juga belajar dari organisasi tersebut, belajar web developer gitu. Itu mungkin untuk background saya. Apa sih tujuan utama saat daftar program ini? Tujuan utama saya untuk mengikuti program ini itu karena di PBI itu ada program Best Internship, Best Project juga, dan ada proyek kolaborasi. Jadi saya sangat berminat gitu untuk meningkatkan skill saya di bidang web developer, terutama di bagian backend developernya, karena menurut saya itu menarik untuk dipelajari, apalagi proyek kolaborasi itu ada dari okupasi lain gitu selain web developer. Jadi mungkin awalnya kakak tuh tertarik ikut program ini tuh karena selain belajar juga ada proyek kolaborasi juga, proyek nyata. Jadi bisa belajar banyak juga gimana sih real case Di dunia di kerja dunia kerja tuh nanti, kayak gitu iya. ya. Selanjutnya nih, kenapa sih akhirnya pilih program ini dibanding belajar otodidak atau cukup dengan yang diajarkan di kampus? Oke, kenapa saya memilih PBI itu? Karena di PBI itu belajarnya by project secara langsung gitu. Berbeda dengan dari otodidak, di mana otodidak itu kita hanya mengerjakan proyeknya sendiri gitu, nggak ada tujuan yang jelas. Sedangkan kalau di PBI ini itu selain program jadwalnya yang udah jelas, kemudian ada mentor yang ahli juga yang akan membimbing kami dari awal. Kemudian kenapa nggak di kampus? Karena di kampus itu terlalu mementingkan di bagian teori dibandingkan proyeknya gitu Kak. Jadi saya itu merasa kurang kalau dari kampus dan otodidak. Oke, jadi mungkin kalau di kampus tuh lebih banyak ke teorinya ya, Ya, dan otodidak tuh kita tuh nggak tahu belajarnya tuh gimana gitu ya. Makanya iya, ikut PBI itu karena lebih diarahkan, iya lebih terjadwal, lebih terjadwal, terstruktur. struktur belajarnya kayak gitu. Terus selanjutnya nih, selama ikut program ada materi yang menurut kamu paling challenging nggak? Materi yang paling challenging ada tentunya yaitu materi tentang PHP. Di mana di materi itu tuh selain dokumentasinya yang sangat banyak gitu, ada juga versi PHP yang banyak juga selain dokumentasi tersebut. Nah, challengingnya itu di bagian kita untuk memahami dari dokumentasi itu dibuat menjadi sebuah program. Boleh ceritain nggak nih project favorit yang pernah kamu bikin? Project favorit yang pernah saya buat itu yaitu project kolaborasi, di mana ada kolaborasi antar okupasi, di mana ada digital marketing, UI UX, ada desain grafis dan web developer. Di sana saya itu sebagai web developer di bagian front end sangat antusias gitu. Jadi kita selama 4 minggu itu kita harus menunggu seperti real case di dunia kerja. Jadi ada dari analisis dulu, kemudian ada desain grafisnya, dan kita di bagian web developer itu harus menunggu juga di bagian UI UX-nya. Pernah ngalamin stuck nggak pas coding? Terus Nah, biasanya gimana kamu nah, ngatasin untuk stuck itu? mengalami stuck tentu saja bukan pernah lagi tapi sering ya. Apalagi stucknya itu yang errornya itu tidak diketahui gitu. Ini errornya kenapa gitu. Untuk mengatasi hal tersebut saya itu ada beberapa cara. Jadi untuk cara yang versi saya itu mungkin jika ada error tuh istirahat dulu sejenak, mungkin menunggu reset lah intinya mah. Kemudian kalau udah reset, kemudian lanjut memperbaiki yang error, kita bisa mencari di dokumentasi gitu. Pasti ada di dokumentasi. Kalau belum ketemu juga bisa bertanya ke teman, atau kalau udah mentok karena di PBI ada mentor, bisa langsung bertanya kepada mentor seperti itu. Oke. Terus selama belajar nih, menurut kamu framework atau bahasa pemrograman mana nih yang paling senang buat dipelajari dan mana yang paling bikin pusing? Nah, untuk bahasa pemrograman dan yang paling disukai sekaligus yang paling saya benci itu yaitu PHP gitu dengan frameworknya Laravel. Kenapa saya sukai? Karena emang PHP itu sangat
menantang gitu. Dari ada banyaknya framework, tapi yang lebih saya sukai itu adalah Laravel, di mana Laravel itu mempermudah kita dalam membuat sebuah program di PHP, di mana challenging-nya itu kita harus memahami dokumentasi yang berada di project tersebut untuk dimasukkan ke dalam codingan, seperti itu, Kak. Oke, selanjutnya apa sih hal yang paling impactful dari program ini buat perjalanan karir kamu? Hal yang paling impactful menurut saya adalah karena ada program kolaborasi, jadi mungkin saya sangat percaya diri karena di setiap kolaborasi itu ada tantangan. Jadi untuk di dunia kerja nanti saya sangat percaya diri untuk skill saya gitu, karena di dunia kerja itu saya sering mendapatkan tantangan juga di project-project yang sudah saya buat, seperti itu. Oke, selanjutnya nih, gimana sih mentor yang ngajarin kamu? Nah, untuk mentor yang mengajar saya yaitu Kak Krisna, saya sangat berterima kasih kepada Kang Krisna, karena Kang Krisna itu sudah sabar membimbing saya gitu dari adanya yang error gitu. Saya kontak tengah malam juga, Kang Krisna masih membalas saya. Kemudian kalau ada error itu saya itu mencoba sendiri dulu, dan nanti itu di hari-hari review itu akan dibahas sama Kang Krisna gitu, apa yang error dipresentasikan, seperti itu, Kak. Jadi saya sangat berterima kasih sebelumnya kepada Kang Krisna karena telah membantu saya gitu. Oke. Selanjutnya nih, kalau ada yang mau belajar web development tapi masih ragu, kamu ada pesan nggak buat mereka? Pesan buat mereka yang ragu untuk menjadi web developer, kata saya mending coba dulu aja, karena di web developer itu emang menantang di awal gitu. Jadi kalau kesananya udah paham, kita akan lebih mudah gitu untuk memahaminya. Apalagi akan lebih seru lagi kalau kalian mencoba bahasa pemrograman lainnya seperti framework Laravel atau juga React.js dan lain-lain. Itu akan lebih seru gitu. Mungkin coba dulu aja gitu, karena apa salahnya mencoba sih, Kak? Terakhir, apa sih mimpi terbesar kamu di dunia IT? Oke, mimpi terbesar saya di dunia IT itu pertama-tama ingin menjadi software engineer gitu. Saya itu ingin terutama di bidang web developer di bagian back-end. Dan mimpi saya yang lain itu mungkin saya ingin menjadi seorang mentor atau dosen juga untuk web developer nantinya. Karena saya mempunyai pengalaman yang mungkin sedikit banyak dibandingkan yang lain di bidang web developer juga. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.